Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aula Besar Kekaisaran Iblis. Saat itu sudah tengah hari. Para leluhur dari 12 keluarga penjaga dan adipati Istana Adipati Zhu semuanya hadir, tidak ada yang berani absen. Yang mendampingi mereka juga adalah kepribadian pemimpin. Bagaimanapun, Permaisuri Iblis Kecil secara pribadi telah memerintahkan mereka semua untuk hadir dan mengatakan bahwa dia memiliki masalah besar untuk diumumkan. Dengan dimulainya makan siang, minuman diserahkan, dan suasana yang awalnya agak gugup menjadi hidup. Keluarga Yun juga entah bagaimana menjadi inti makan siang itu karena para leluhur dan adipati mengambil inisiatif untuk datang dan bersulang untuk mereka. Namun, setelah meminum anggur, semua orang akan segera menggunakan energi yang dalam untuk melarutkan energi anggur. Jangan sampai mereka lupa sopan santun di depan permaisuri setan kecil karena ketidakmampuan mereka menahan minuman. Kakak, untuk apa makan siang ini diadakan? Xiao Yun diam-diam bertanya pada Yun Ce. Aku tidak tahu, jawab Yun Ce. Tapi aku merasa itu ada hubungannya denganku. Ah, dengan kakak laki-laki. Mata Xiao Yun membelalak. Ayah berkata bahwa pengumuman hari ini adalah masalah besar mengenai masa depan alam iblis ilusi. Mengapa kakak berpikir seperti itu? Dua alasan. Yun Ce permaisuri iblis kecil dan berkata, pertama, ketika ayah memanggilku pagi ini, dia mengatakan bahwa permaisuri iblis kecil menetapkan bahwa aku harus hadir. Saat itu, saya sudah merasakannya, tapi ini hanya hal sekunder. Apa alasan utamanya? Xiao Yun segera bertanya, sepenuhnya mempercayai kata-kata Yun Ce. Yun Ce dengan singkat menyentuh dagunya. Alasan yang lebih penting adalah sejak awal makan siang sampai sekarang, permaisuri iblis kecil bahkan belum melirik ke arahku sekalipun. Hah? Xiao Yun tertegun sejenak. Hanya karena alasan itu. Benar, Yun Ce mengangguk dengan keseriusan yang tak tertandingi. Saya tidak bercanda di sini. Dengan pemahamanku tentang wanita, dia pasti mempunyai sesuatu yang direncanakan untukku. Tapi permaisuri iblis kecil bahkan bukan wanita biasa. Lagi pula, sepertinya dia juga tidak menatapku, jawab Xiao Yun lemah. Yun Ce menatapnya dalam diam, lalu berkata, meskipun dia tidak biasa, dia tetap seorang wanita. Dia tidak melihatmu sama sekali berbeda dengan dia tidak menatapku. Itu seperti, kakak ketujuhmu yang tidak melihatku sejak awal hanyalah hal biasa. Tapi jika dia tidak melihatmu selama pesta berlangsung, maka, sesuatu yang besar, akan terjadi. Rahang Xiao Yun ternganga, bingung, jelas tidak mengerti apa yang dibicarakan Yun Ce sama sekali. Tanpa disadari, lebih dari separuh jamuan makan siang telah berlalu, namun permaisuri iblis kecil masih duduk tegak di kursi kaisar sepanjang waktu tanpa berkata apa-apa. Juga tidak ada seorang pun yang berani bertanya tentang masalah besar pengumuman tersebut. Yun Qinghong meletakkan cangkir anggurnya, bangkit, dan memberi hormat. Permaisuri iblis kecil, gangguan Duke Huai kini telah diselesaikan, dan meskipun Duke Ming telah melarikan diri, berdasarkan upaya kami yang terus-menerus dalam mencarinya, tidak akan lama sebelum dia dianggap bersalah untuk dieksekusi. Sebagai subjekmu, aku sebenarnya tidak berbuat banyak untuk membantu dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan permaisuri iblis kecil untuk diselamatkan. Saya sangat malu. Pasti ada masalah besar yang menyebabkan permaisuri iblis kecil memanggil kita semua ke sini hari ini, tidak peduli perintahnya, tidak ada yang akan menghentikan kita untuk melaksanakannya. Di dalam aula besar, tidak ada orang yang lebih cocok daripada Yun Qinghong untuk keluar dan berbicara. Saat dia berbicara, semua orang segera menahan suara dan ekspresi mereka. Meletakkan gelas anggur mereka semua memberi hormat bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk melaksanakan perintah permaisuri iblis kecil.
Tatapan permaisuri iblis kecil menyapu seluruh kerumunan dan akhirnya melirik ke arah Yun Ce. Semua orang membungkuk, namun hanya Yun Ce yang masih duduk di tempatnya, menyeruput tehnya. Tidak ada riak yang terlihat di wajahnya saat dia perlahan bangkit dan menjawab dengan datar, permaisuri ini memang memiliki masalah besar untuk diumumkan hari ini. Hal ini terkait dengan masa depan alam iblis ilusi kita. Itu juga terkait dengan kelanjutan garis keturunan Kaisar Iblis kita. Kelanjutan garis keturunan Kaisar Iblis. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Yun Ce juga mengerutkan alisnya, Di bawah ambisi dan rencana jahat pasukan Adipati Huai, ayah dan saudara laki-laki permaisuri ini dibunuh satu demi satu. Meskipun permaisuri ini adalah seorang wanita, permaisuri ini masih merupakan penerus terakhir garis keturunan Kaisar Iblis. Jika garis keturunan Kaisar Iblis diputus setelah permaisuri ini, kekacauan pasti akan terjadi di alam iblis ilusi. Sekarang pasukan Duke Huai telah dibasmi, permaisuri ini tidak punya pilihan lain selain mempertimbangkan masalah besar tentang bagaimana melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis. Kata-kata permaisuri iblis kecil menyebabkan kerumunan saling memandang dengan cemas. Karena hanya permaisuri iblis kecil yang tersisa dari garis keturunan Kaisar Iblis, kelanjutan garis keturunan yang sebenarnya pada dasarnya mustahil. Jika seseorang berbicara tentang melanjutkan garis keturunan, maka itu hanya anak-anak yang lahir dari perem. Seorang duke tua tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan dengan hati-hati bertanya, permaisuri iblis kecil, apakah maksudmu, mungkin berniat, menerima seorang permaisuri? Mata permaisuri iblis kecil bersinar dengan cahaya dingin sebelum kembali ke keadaan tenangnya. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Iblis kecil tidak dapat meninggalkan ahli waris untuk melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis kita, jadi ini tentu saja hanya dapat dilakukan oleh permaisuri ini. Permaisuri yang mengenakan pakaian abu-abu selama 100 tahun ini berduka atas ayah dan saudara laki-lakiku. Sekarang saatnya bagi permaisuri ini untuk memilih suami lain. Begitu kata-kata, pilih suami lain keluar, mereka segera membuat semua keluarga penjaga dan istana adipati tercengang. Tidak pernah dalam hidup mereka berharap bahwa apa yang akan diumumkan oleh permaisuri iblis kecil hari ini adalah masalah seperti ini. Bahkan di alam bawah sadar mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ini bukan karena permaisuri iblis kecil adalah permaisuri Kaisar Iblis kecil, tapi karena temperamennya. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada pria yang menurutnya menyenangkan? Dengan penampilan, identitas, kekuatan besar, dan garis keturunannya, di seluruh alam iblis ilusi, siapa yang mungkin memenuhi syarat untuk menjadi suaminya? Semua orang sangat jelas bahwa dia mengatakan suami dan bukan permaisuri, ada perbedaan besar di antara keduanya, kedua konsep itu berbeda seperti langit dan bumi. Permaisuri iblis kecil, bisakah kamu sudah memilih seorang kandidat? Meskipun Yun Qinghong sama terkejutnya, setelah mempertimbangkan kata-katanya, dia samar-samar menebak sesuatu. Aku ingin tahu orang seperti dewa mana yang memiliki kekayaan untuk menerima bantuan permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil tidak menanggapi dan malah tiba-tiba berkata, Duke Langsun, hadir. Seorang duke berpakaian biru tiba-tiba melangkah maju dan membungkuk rendah. Duke yang rendah hati ini ada di sini. Sebelum senja, umumkan ke seluruh kota kekaisaran iblis, kirimkan transmisi suara ke setiap penguasa kota besar dan penguasa daerah bahwa dalam 7 hari, Patriark muda keluarga Yun akan bergabung dengan garis keturunan Kaisar Iblisku dan menikahi permaisuri ini di aula kekaisaran iblis. Puff, setengah suap teh di mulut Yun Ce dimuntahkan dengan ganas, langsung menyembur ke wajah Xiao Yun, yang terakhir awalnya tertegun, benar-benar terpana, tapi setelah disemprotkan oleh Yun Ce, dia langsung jatuh dari kursinya ke lantai. Bahkan Yun Qinghong di sebelahnya gemetar dengan seluruh tubuhnya, jika bukan karena tekadnya yang kuat,
dia mungkin juga akan terpana sampai pada titik di mana pantatnya akan jatuh ke kepala Xiao Yun. Aula Kekaisaran Iblis terdiam dalam waktu yang lama. Setelah itu, disusul keributan yang menggelegak. Kelebihan itu, suara itu, dan ekspresi wajah semua orang seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang hari bolong. Tidak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi apa yang akan diumumkan oleh permaisuri iblis kecil hari ini, tapi tidak pernah dalam mimpi mereka akan berpikir bahwa orang yang akan dipilih oleh permaisuri iblis kecil adalah. Di hadapan keributan yang tiba-tiba meledak, permaisuri iblis kecil mengangkat alisnya. Suara teguran dinginnya langsung membuat tubuh semua orang kedinginan dan semua suara segera berhenti. Tatapan permaisuri iblis kecil menjadi dingin. Apakah ada yang keberatan? Wajah semua orang berkedut saat tatapan mereka berkedip-kedip. Namun, menghadapi ledakan kekuatan mendadak permaisuri iblis kecil, tidak ada yang berani berbicara sesuka mereka. Pada saat ini, seorang duke tua berjalan maju dan berbicara dengan suara penuh emosi, "Permaisuri iblis kecil, ini tidak masuk akal menurut logika. Lagi pula, dengan meninggalnya Kaisar Iblis kecil, satu-satunya cara untuk melanjutkan garis keturunan Kaisar Iblis adalah dengan metode ini, tetapi Patriark muda keluarga Yun, pertandingan semacam ini benar-benar tidak cocok. Apa yang tidak cocok dengan itu?" Begitu suara adipati tua itu turun, Jiu Fangkui adalah orang pertama yang melompat keluar dan memarahinya sambil menunjuk hidungnya. "Apa yang dikatakan permaisuri iblis kecil? Ayo, jangan bilang padaku bahwa kamu, seseorang yang setengah kakinya berada di dalam kubur, berhak mempertanyakan keputusan permaisuri iblis kecil. Dibandingkan dengan bagaimana dia awalnya bertindak selama upacara pemerintahan permaisuri iblis, perilaku Jiu Fangkui sangat berbeda seperti siang dan malam. Setelah dianggap sebagai anjing setia Little Permaisuri Iblis Kecil, jika ada yang berani menyinggung Permaisuri Iblis Kecil, dia pasti tidak akan ragu untuk secara terbuka menggunakan hidupnya untuk menggigit pihak lain sampai mati. Duke lain muncul dan berbicara, "Permaisuri Iblis Kecil, Anda harus mempertimbangkan kembali ini. Meskipun bakat Yun Ce sangat mengejutkan dalam setiap aspek, tiada tandingannya di seluruh alam iblis ilusi, dan kemungkinan besar akan memiliki prestasi yang tak terbatas di masa depan. Dia baru berusia 22 tahun, adalah patriark muda keluarga Yun, putra Yun Qinghong, dan cucu Yun Changhai. Saat itu, Kaisar Iblis dan Raja Iblis Yun Changhai bahkan seperti saudara, Yun Ce dan kamu, perbedaan senioritas ini, kita tidak boleh. Kalau tidak, bukankah itu akan membingungkan?" Permaisuri Iblis kecil dengan marah menegur, segera menakuti Duke yang berbicara yang menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Saat tatapannya menjadi gelap, seluruh Demon Imperial Hall juga tiba-tiba menjadi mendung. "Bagus, sungguh luar biasa." Saat itu, ketika ambisi Duke Huai sangat jelas, kalian masing-masing merasa takut setengah mati, dan tidak ada satu pun dari kalian yang mempertaruhkan hidup kalian demi permaisuri ini. Kalian semua bahkan tidak segan-segan meninggalkan dan mengkhianatiku demi menyelamatkan dirimu sendiri. Permaisuri inilah yang menenangkan kekacauan Duke Huai. Permaisuri inilah yang secara pribadi telah membalas dendam mendiang Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil. Kedamaian yang kalian semua miliki di kota Kekaisaran Iblis juga diberikan kepadamu oleh permaisuri ini. Permaisuri ini bisa dianggap tidak mengecewakan langit dan iblis ilusi, tidak mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang, ketika permaisuri ini telah duduk di atas tahta selama 100 tahun, sekarang, ketika permaisuri ini akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, kalian masing-masing melompat keluar untuk mengkritik saya. Mengapa permaisuri ini mengganggumu sampah kotor? Duke yang tidak penting ini, Duke yang tidak penting ini tidak berani, Duke yang tidak penting ini tidak berani.
Kedua adipati yang sebelumnya mengajukan keberatan segera gemetar saat mereka membenturkan kepala mereka ke tanah, karena rasa dingin yang menusuk tulang itu bukan hanya kemarahan permaisuri iblis kecil, tapi juga membawa niat membunuh yang sangat dingin. Ini adalah kebodohan dan ketidaktahuan sang duke yang tidak penting ini. Aku mohon maaf kepada permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil dan patriark muda Yun adalah pasangan emas, pasangan yang dibuat di surga. Aku mohon pengampunan dari permaisuri iblis kecil. Aku mohon maaf pada permaisuri iblis kecil. Tolong tenangkan amarahmu, permaisuri iblis kecil. Semua orang juga segera membungkuk, dan tidak ada yang berani berbicara berbeda pendapat. Niat membunuh permaisuri iblis kecil tidak berkurang, saat dia berkata dengan nada dingin yang menusuk tulang, apa yang permaisuri ini perintahkan kepada Duke Langsun untuk dilakukan sebelumnya adalah perintah untuk segera menginformasikan kepada dunia, bukan usulan untuk kamu diskusikan. Namun pasti ada orang yang melompat ke depan mata permaisuri ini seperti lalat. Sepertinya jumlah orang yang dibunuh permaisuri ini tidaklah cukup. Masih banyak orang yang tidak mendengarkan sama sekali. Kasihanilah, permaisuri iblis kecil, adipati tak penting ini, lamban, dan tanpa sengaja mengatakannya, kasihanilah, permaisuri iblis kecil, kedua adipati yang berlutut di lantai berguncang seperti saringan. Semua orang di dalam yang besar semuanya juga berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak. Banyak yang bermandikan keringat, diam-diam senang karena mereka tidak berani angkat bicara lebih awal. Yun Qinghong dengan cepat melangkah ke depan kedua adipati itu dan segera berkata, tolong tenangkan amarahmu, permaisuri iblis kecil. Adipati Sansan dan Adipati Ziying hanya khawatir reputasi permaisuri iblis kecil dan garis keturunan kaisar iblis akan ternoda, itulah sebabnya mereka memberikan nasihat seperti itu. Mereka pastinya tidak mempunyai niat yang tidak sopan. Saya berharap permaisuri iblis kecil akan memaafkan kecerobohan mereka. Adipati Sansan dan Adipati Ziying sedikit mengangkat kepala dengan wajah penuh rasa terima kasih. Dalam kelompok adipati dan patriark keluarga Yun, kata-kata Yun Qinghong tidak diragukan lagi memiliki bobot terbesar. Karena dia secara pribadi telah melangkah maju untuk membela mereka, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Permaisuri setan kecil berbalik. Dengan punggung menghadap kerumunan, dia berkata dengan rendah, apakah ada keberatan lain? Balai kerajaan iblis benar-benar sunyi. Saat ini, lupakan keberatan, bahkan tidak ada yang berani mengeluarkan kentut. Mereka semua dengan jelas melihat bahwa permaisuri iblis kecil menganggap masalah ini sangat penting. Itu bukan sekedar menerima seorang permaisuri. Berdasarkan kata, suami, yang dia sebutkan alih-alih, menerima seorang permaisuri, mereka semua seharusnya menyadarinya, dua orang yang tidak terlalu memikirkan emosi mereka telah ditodong senjata. Setelah lama terdiam, permaisuri iblis kecil melanjutkan, permaisuri ini tahu apa yang kalian semua pikirkan. Anda pasti berpikir bahwa permaisuri yang menikahi Yun Ce akan melanggar ketertiban, mengganggu etika. Apakah kalian semua sudah lupa seperti apa garis keturunan kaisar iblisku? Saat ini selain permaisuri ini, bukankah ada orang lain yang memiliki garis keturunan ini? Kata-kata permaisuri iblis kecil segera membuat banyak orang sadar kembali. Su Xiangnan berseru, benar. Pada hari Yun Ce melukai Duke Huai, dia menggunakan api gagak emas, dia memiliki garis keturunan gagak emas yang diberikan secara pribadi oleh roh ilahi gagak emas. Adipati ini sebenarnya melupakan masalah penting seperti itu. Patriark muda Yun juga memiliki garis keturunan gagak emas, ya. Jika Patriark muda Yun dan permaisuri iblis kecil berkumpul, generasi selanjutnya juga akan menjadi orang yang memiliki garis keturunan gagak emas murni, yang juga merupakan garis keturunan kaisar iblis. Inilah alasan mengapa permaisuri iblis kecil ingin Patriark muda Yun bergabung dengan klan kaisar iblis.
Saat semua orang mulai berdiskusi, di bawah pembenaran ini, masalah yang sebelumnya sangat mengejutkan tampaknya menjadi masuk akal. Xiao Yun telah tertegun sejak awal, dan sekarang, suara Yun Ce tiba-tiba terdengar di telinganya. Xiao Yun, cepat, lakukan apa yang aku katakan. Ingat ini. Untuk apa kamu? Jangan khawatir tentang hal lain, dengarkan saja instruksi saya dan lakukan apa yang saya katakan. Ingat ini dengan benar. Seruan kejutan yang sangat besar tiba-tiba terdengar, menarik perhatian semua orang yang hadir. Ekspresi Xiao Yun sangat dilebih-lebihkan, tapi itu tidak palsu. Dia memang benar-benar bingung. Dia berkata dengan tergagap, jadi, ini semua benar. Kakak telah memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa alasan mengapa roh ilahi gagak emas memberinya garis keturunan gagak emas adalah karena ia tidak tahan melihat garis keturunan gagak emas, garis keturunan kaisar iblis diputus. Itu agar permaisuri iblis kecil bisa melanjutkan garis keturunan kaisar iblis dengan kakak. Saat itu, aku masih tidak percaya, jadi ini semua benar. Ini, kehendak roh ilahi gagak emas. Permaisuri setan kecil, kaget mendengar itu. Kehendak roh ilahi gagak emas, tidak diragukan lagi, itu adalah keinginan sang dewa, dan juga anugerah dari sang dewa. Konvensi senioritas duniawi apa? Di hadapan kehendak Tuhan, bahkan etika umum pun tidak ada gunanya. Di depan lingkaran cahaya ini, tak seorang pun di seluruh alam iblis ilusi akan menentangnya. Jika memang ada seseorang yang menentangnya, mereka malah akan menerima kritik dan permusuhan, karena itu bertentangan dengan dewa. Jadi sebenarnya itu adalah kehendak dewa gagak emas. Pantas saja dewa gagak emas menganugerahkan garis keturunan gagak emas kepada Yun Ce, jadi begitu. Sepertinya Dewa Gagak Emas tidak pernah meninggalkan klan Kaisar Iblis atau tidak pernah meninggalkan alam iblis ilusi. Meskipun klan Kaisar Iblis telah berkurang, garis keturunan baru telah muncul di tubuh orang lain, permaisuri iblis kecil dan patriark muda Yun. Ini adalah kehendak dewa, pasangan sejati yang dibuat di surga. Karena seperti ini, garis keturunan Kaisar Iblis akan dapat melanjutkan tanpa masalah. Tidak perlu khawatir akan terputus lagi. Klan Kaisar Iblis akan kembali utuh, dan alam iblis ilusi akan berkembang selamanya. Suasana di Demon Imperial Hall benar-benar berubah. Kejutan sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan bertentangan yang tak terucapkan semuanya telah menjadi seruan kekaguman dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Di bawah pancaran kata-kata, kehendak Tuhan, jika ada lagi orang yang menentangnya, permaisuri setan kecil bahkan tidak perlu melangkah maju secara pribadi. Yang lain akan berusaha untuk mengalahkan yang lain dan dengan marah memarahi orang itu dengan jari lancip. Hanya permaisuri iblis kecil yang tersisa dari klan Kaisar Iblis, Yun Ce, garis keturunan gagak emas, penganugerahan pribadi roh ilahi gagak emas. Kombinasi ini kini telah sepenuhnya menghapus semua kejutan sebelumnya. Segalanya menjadi masuk akal, sehingga terdengar sempurna. Yun Ce masih tetap duduk di kursinya, pantatnya tidak bergeser 1 inci pun sejak awal. Keributan di samping telinganya sungguh luar biasa, namun deru di dalam hatinya telah lama melampaui itu beberapa kali lipat. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa wanita adalah makhluk yang berubah-ubah, bukankah perubahan wanita ini terlalu berlebihan? Dan yang paling penting, untuk masalah sebesar ini, kenapa dia tidak membicarakan hal ini padaku sebelumnya? Saya jelas di sini, mengapa tidak ada yang bertanya tentang apa yang saya pikirkan? Aku salah satu pihak yang terlibat, loh. Apa kalian semua berpura-pura kalau aku tembus pandang? Setidaknya ada yang bertanya apakah saya setuju, tanyakan bagaimana kabar saya, atau setidaknya bagaimana perasaan saya. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Adipati Langsun, Anda harus ingat untuk melakukan apa yang diperintahkan permaisuri ini. Permaisuri setan kecil menoleh ke Duke Langsun,
dan masih belum melihat ke arah Yun Ce. Duke yang rendah hati ini telah mengingat segalanya, tapi, Duke langsung menelan seteguk air liur, mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, tetapi memutuskan pernikahan akan diadakan dalam 7 hari, ini terlalu mendadak. Permaisuri iblis kecil yang terhormat adalah Raja Iblis Ilusi, dan itu bahkan merupakan kehendak roh ilahi gagak emas. Pernikahan seperti ini harus dirayakan secara universal, harus mengguncang dunia. Bahkan jika kita menggunakan 7 hari untuk mempersiapkannya, itu tidak akan berhasil. Permaisuri ini bilang 7 hari, jadi 7 hari. Ya, Duke langsung dengan cepat mengiyakan, kepalanya basah oleh keringat dingin, tidak lagi berani mengatakannya lagi. Setelah mundur 2 langkah, dia buru-buru pergi. Saat dia berlari, dia mengerang dalam benaknya. Ya Tuhan, hanya 7 hari, jika seluruh kota menggunakan seluruh upaya mereka untuk bersiap, 7 hari mungkin tidak cukup. Tapi orang-orang besar di perbatasan selatan dan domain utara, setelah menerima transmisi suara, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati dan bergegas datang dengan air mata tertelan, mereka bahkan mungkin tidak tiba tepat waktu. Permaisuri iblis kecil menghadapi rakyatnya. Kalian semua boleh mengesampingkan apapun yang kalian rencanakan dalam 7 hari ke depan untuk mempersiapkan permaisuri ini dan upacara pernikahan Agung Yun Ce. Sekalipun Anda hanya punya waktu 7 hari, Anda tidak boleh ceroboh atau melakukan kesalahan apapun. Tidak harus mengguncang dunia, tapi harus cukup megah. Anda tidak boleh bekerja setengah hati, pasti tidak kalah hebatnya dengan yang terjadi 100 tahun yang lalu. Mulailah persiapan segera. Kalian semua boleh mundur. Peristiwa ini tidak diragukan lagi lebih besar dari surga, jadi berbagai keluarga penjaga dan istana adipati yang bekerja sama untuk mempersiapkannya bukanlah hal yang berlebihan. Kerangka waktu 7 hari terlalu terburu-buru. Langkah mundur mereka semua tergesa-gesa, dan begitu mereka keluar dari aula kekaisaran iblis, mereka semua dengan cepat terbang menjauh, takut kalau persiapan mereka sendiri akan lebih buruk dibandingkan persiapan orang lain. Ini bukan hanya pernikahan besar permaisuri iblis kecil, tapi juga pernikahan besar permaisuri iblis kecil. Kehendak Dewa Gagak Emas Ilahi. Satu-satunya orang yang belum meninggalkan aula besar, adalah salah satu pihak yang terlibat yang tidak ada bandingannya dalam seluruh sejarah alam iblis ilusi, namun entah bagaimana benar-benar dilupakan, Yun Ce. Setelah semua orang pergi, hanya permaisuri iblis kecil dan Yun Ce yang tersisa di Demon Imperial Hall. Permaisuri iblis kecil berdiri di singgasananya sepanjang waktu dengan punggung menghadap Yun Ce. Keduanya tidak bergerak atau berbicara sama sekali. Situasi canggung ini berlangsung beberapa saat, ketika akhirnya permaisuri iblis kecil berbalik, menatap Yun Ce dengan acuh tak acuh, dan kemudian segera membuang muka. Apakah kamu puas sekarang? Apa yang membuatku harus puas? Yun Ce berdiri dan ketakutan, dengan sesuatu sebesar ini, sesuatu yang begitu besar sehingga mempengaruhi seumur hidup. Saya tidak percaya Anda tidak berdiskusi dengan saya atau bahkan menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Lupakan bahwa kamu memaksakan dirimu padaku di Golden Crow Lightning Flame Valley, kamu juga akan memaksakan perselingkuhan besar padaku. Meskipun kamu adalah permaisuri iblis kecil, kamu tidak boleh angkuh dan tidak masuk akal ini. Huff, bukankah ini sesuai keinginanmu? Permaisuri iblis kecil berbalik dan dia agak menghindari kontak mata dengan Yun Ce. Reaksi permaisuri iblis kecil membuat Yun Ce sedikit tersenyum di dalam hatinya. Cara permaisuri iblis kecil menangani sesuatu memang angkuh, tapi dengan masalah ini, dia tidak berdiskusi dengan Yun Ce dan bahkan lalai memberitahunya sebelumnya, dan itu bukan karena dia bertindak sembarangan. Dengan kepribadiannya, kurangnya pengalamannya dalam hubungan antara pria dan wanita, dan ketidakpeduliannya terhadap Yun Ce yang bertahan lama membuatnya tidak bisa berterus terang kepada Yun Ce.
perubahan besar yang tiba-tiba terjadi pada caranya memperlakukan Yun Ce sudah merupakan kejutan besar baginya. Meskipun hal itu mengejutkannya, bahkan sampai sekarang dia masih sedikit terpesona. Lagi pula, dari ketidakpedulian, sikap dingin, dan penolakan mutlak untuk mengungkapkan emosi apapun padanya, hingga tiba-tiba mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan menikah, dan pernikahan akan dilangsungkan 7 hari kemudian, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Yun Ce, gugup, dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan hal itu. Dia yakin mustahil menemukan wanita lain seperti permaisuri iblis kecil di seluruh dunia. Permaisuri iblis kecil jelas panik di dalam hatinya, dan dia sudah mengakui perasaannya terhadapnya, tapi dia masih bertindak sebagai seorang kaisar yang dingin dan acuh tak acuh. Hanya dari tatapannya yang mengelak, matanya yang melayang, dan napasnya yang sedikit tidak teratur, Yun Ce mampu untuk melihat dengan jelas penampilan manis dan lembut dari seorang wanita muda normal. Dia tersenyum tipis, lalu menggunakan ekspresi tidak senang dan berteriak, "Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu menyukaiku dengan jujur. Dalam hal ini, sebagai calon suami Anda, tentunya saya patut memuji Anda yang setinggi-tingginya. Tapi, antara suami dan istri, setidaknya harus ada rasa hormat, toleransi, cinta suami istri, cinta tak terpisahkan, keintiman." "Apa yang kamu coba katakan?" Apa yang dikatakan Yun Ce membuat napas permaisuri iblis kecil semakin tidak teratur, dan dia segera memotongnya. "Maksudku, setelah kamu menikah denganku, kamu tidak bisa seperti dulu dan sekarang, berpura-pura bersikap dingin dan menjauhiku, malah kamu harus. Sepertinya kamu salah mengira." Permaisuri iblis kecil menyela Yun Ce sekali lagi, dan berkata dengan suara serius, "Permaisuri ini tidak akan menikahimu, kamu akan menikahi permaisuri ini." Yun Ce tiba-tiba tercengang. "Hah?" Permaisuri iblis kecil memihak wajahnya dan berkata dengan dingin, "Permaisuri ini baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. 7 hari kemudian, kamu akan memasuki klan kaisar iblisku. Setelah itu, kamu akan menjadi bagian dari klan kaisar iblisku. Untuk selanjutnya, anak-anak yang kami kandung, harus diberi nama keluarga Huan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa permaisuri ini dan kamu akan menikah? Apakah aku akan menikah dengan keluarga Yunmu?" Yun Ce segera menyaring apa yang dikatakan permaisuri iblis kecil kepada Duke Langsun dalam pikirannya. Ekspresinya sedikit berubah, melangkah maju, dan berkata dengan tekad, "Tidak." "Apa maksudmu, tidak?" Permaisuri iblis kecil melirik ke samping. "Karena aku laki-laki." Yun Ce menahan amarahnya dan berkata, "Bahkan dengan pria paling biasa yang tidak memiliki semangat gigih, bagaimana dia bisa menikah dengan keluarga wanita? Aku, Yun Ce, pasti tidak bisa menerima hal seperti ini. Jika kamu ingin menikah denganku, kamu hanya bisa menikah denganku, menikah dengan keluarga Yunku." "Konyol, klan kaisar iblisku adalah klan kaisar yang menguasai alam iblis ilusi. Bagaimana kamu bisa merasa dirugikan saat menikah dengan klan kaisar iblisku?" kata permaisuri setan kecil dengan tenang. "Saya juga patriark muda keluarga Yun." Yun Ce berkata tanpa menyerah, "Garis keturunan patriark keluarga Yunku hanya diturunkan ke satu orang dari generasi ke generasi. Kakek saya hanya menjadikan ayah saya sebagai putra satu-satunya, dan ayah saya hanya menjadikan saya sebagai putra satu-satunya. Sebagai satu-satunya penerus garis keturunan patriark generasi ini, jika saya menikah dengan keluarga istri saya, putra saya tidak dapat diberi nama dengan nama belakang, Yun, dan bukankah keluarga Yun saya akan menjadi bahan tertawaan alam iblis ilusi? Bagaimana aku akan menghadapi keluargaku, menghadapi kakekku yang telah meninggal dunia? Siapa yang berani menertawakan keluarga Yunmu?" Permaisuri iblis kecil memotongnya dan berkata, "Ketika patriark muda keluarga Yun menjadi suami dari permaisuri iblis,
status keluarga Yun akan sepenuhnya mengesampingkan semua kekuatan di alam iblis ilusi. Ini tidak hanya tidak memalukan bagi keluarga Yun, tetapi juga akan menjadi kemuliaan dan kemegahan yang belum pernah dimiliki keluarga Yun Anda sebelumnya. Di keluarga Yunmu, putramu akan menjadi patriark keluarga Yun di masa depan, namun dalam garis keturunan Kaisar Iblisku, putra kami, akan menjadi Kaisar Iblis Ilusi di masa depan. Ini 10.000 kali lebih bermartabat. Ini tidak sama. Bagaimana tidak sama? Tidak peduli apa, jawabannya adalah tidak. Yunce menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia adalah orang yang sangat angkuh dan sombong, dia sendiri mengetahui hal ini dengan jelas juga. Selama ini, dalam kesadarannya, laki-laki yang menikah dengan keluarga orang lain menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuannya. Dia selalu tidak menyukai masalah seperti ini. Dia tidak pernah berpikir, dan sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi padanya. Bahkan jika dia adalah permaisuri iblis kecil dari klan Kaisar Iblis. Saya sudah punya istri di benua langit yang mendalam. Dan dia adalah satu-satunya putri kekaisaran di negaranya. Jika aku menikah dengan klan Kaisar Iblismu, ketika aku kembali ke benua langit yang mendalam, bagaimana mungkin aku bisa menjelaskannya padanya? Singkatnya, ini sudah melampaui batasku, dan aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Entah itu suara, mata, atau ekspresi Yunce, semuanya sangat bertekad. Dada permaisuri iblis kecil bergerak naik turun saat dia menatap Yunce. Ekspresi matanya terus berubah, dan kemudian diam-diam, dia memalingkan muka dan berkata perlahan, permaisuri ini tahu bahwa dengan kepribadianmu, melakukan ini memang tidak tertahankan bagimu. Tapi, di balik permaisuri ini adalah klan Kaisar Iblis, dan permaisuri ini adalah yang terakhir dari klan Kaisar Iblis. Masalah ini berada di luar kendali permaisuri ini, dan sekarang setelah diumumkan kepada dunia, itu juga di luar kendalimu. Kota Demon Imperial tampak jauh lebih hidup hari ini dari biasanya. Ada kerumunan orang di jalanan, dan ada bayangan orang yang terbang melintasi langit dengan tergesa-gesa. Berita tentang pernikahan akbar antara permaisuri iblis kecil dan patriark muda keluarga Yun 7 hari kemudian membuat kota kekaisaran iblis yang baru saja tenang kembali bergejolak. Keluarga Yun sudah mempersiapkan pernikahan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit yang akan diadakan sebulan kemudian. Tapi sekarang, ada pernikahan patriark muda, dan itu dengan permaisuri iblis kecil. Semua orang dari keluarga Yun terkejut dengan berita mengejutkan ini, dan mereka semua menjadi sibuk seperti orang gila. Semua orang mulai dari tetua termegah keluarga Yun hingga pelayan terbawah meninggalkan semua yang mereka lakukan. Kompetisi yang akan diadakan 5 hari kemudian segera dibatalkan, dan persiapan pernikahan Xiao Yun pun ditunda. Semua orang mencurahkan seluruh waktunya untuk persiapan pernikahan patriark muda, dan mereka semua sangat sibuk hingga seperti giroskop yang dicambuk dan diputar. Patriark muda, permaisuri iblis kecil, memikirkannya saja sudah terlalu mengasyikkan. Ketika Yunce kembali ke rumahnya, begitu dia memasuki pintu, dia melihat Yun Qinghong berdiri di sana dengan punggung menghadap ke arahnya. "CR, kamu telah kembali," kata Yun Qinghong sambil berbalik. Ekspresinya sangat tenang saat dia berdiri di sana, dan dia sepertinya sedang menunggunya secara khusus. "Ibuku, dia, apa reaksinya?" kata Yunce, gelisah. "Hehe." Yun Qinghong tersenyum ringan dan berkata, "Ibumu baru saja pergi ke istana Adipati King untuk secara pribadi menyiapkan pakaian dan hiasan yang akan kamu gunakan 7 hari kemudian." Dia tidak marah. Marah. Wajah Yun Qinghong menunjukkan keanehan, mengapa dia marah? Wanita yang Anda nikahi adalah seseorang yang memiliki identitas tidak biasa, penampilan luar biasa, dan energi mendalam yang luar biasa di alam iblis ilusi ini. Sebagai seorang ibu, dia bahkan tidak punya waktu untuk bergembira, bagaimana dia bisa marah?
Jika Anda berpikir kami akan mempermasalahkan perbedaan usia, maka Anda terlalu banyak berpikir. Di alam sovereign mendalam, perbedaan usia 1 atau 200 tahun tidak berbeda dengan perbedaan usia 1 atau 2 tahun. Terlebih lagi, hanya berdasarkan penampilan, permaisuri iblis kecil terlihat jauh lebih muda darimu. Itu bagus. Hanya saja masalah ini, Yun Ce sedikit ragu dan berkata, permaisuri iblis kecil ingin aku menikah dengan klan Kaisar Iblis, daripada dia menikah dengan keluarga Yun kita. Tapi ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Yun Ce segera berkata, bahkan jika dia adalah permaisuri iblis kecil, baik itu bagiku atau keluarga kami, aku tidak akan pernah menerima pengaturan seperti ini. Tapi sikap permaisuri iblis kecil juga sangat tegas, dan dia sudah mengumumkannya kepada dunia, masih ada 7 hari lagi, mungkin aku akan bisa menemukan solusi yang tepat saat itu. Yun Qinghong tidak bereaksi terlalu banyak terhadap apa yang dikatakan Yun Ce. Karena ketika permaisuri iblis kecil memerintahkan adipati langsung, dia sudah mengucapkan kata-kata, bergabunglah dengan garis keturunan Kaisar Iblisku dengan sangat jelas. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, Yun Ce memasuki klan Kaisar Iblis adalah satu-satunya kemungkinan, dan sama sekali tidak mungkin permaisuri iblis kecil akan menikah dengan keluarga Yun. Mengenai masalah ini, dia juga sudah mempertimbangkannya sejak lama sambil menunggu Yun Ce kembali. Cr. Yun Qinghong tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap keputusan Yun Ce, sebaliknya dia sangat tenang, katakan pada ayah, berapa lama lagi permaisuri iblis kecil yang tersisa. Mata Yun Ce bergetar dalam sekejap, suaranya keluar dari tenggorokannya, tapi dia menekannya dengan paksa. Jika kamu berjanji pada permaisuri iblis kecil untuk merahasiakannya, maka jangan katakan apapun. Yun Qinghong tersenyum ringan, tapi dia menghela nafas berat di dalam hatinya. Dia tidak membutuhkan jawaban Yun Ce, tapi dari reaksinya, dia bisa memastikan apa yang ada dalam pikirannya. Ayah, mengapa ayah menanyakan hal ini? Kata Yun Ce. Yun Qinghong berkata dengan frustrasi, karena kekuatan permaisuri iblis kecil telah meningkat terlalu banyak dalam beberapa bulan ini. Jumlahnya meningkat sangat banyak sehingga benar-benar tidak normal. Apakah Anda ingat 2 bulan lalu ketika Du Keming muncul, dia berkata kepada permaisuri iblis kecil bahwa perubahan kekuatannya terlalu konyol, dan mustahil untuk tidak memiliki efek samping apapun. Saya mengingat semua kata-kata itu di pikiran saya. Beberapa waktu yang lalu, saya tiba-tiba teringat sesuatu yang kakekmu katakan kepada saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu, ibumu dan aku belum menikah. Ketika dia memberiku petunjuk tentang cara mengembangkan seni awan ungu, dia mengatakan bahwa alam iblis ilusi sudah terlalu lama berada dalam kedamaian. Dan menjadi tenang serta tenang terlalu lama berarti secara perlahan akan mengikis kesetiaan dan kesetiaan 12 keluarga penjaga obligasi, dan itu bukanlah hal yang baik. Tapi kemudian dia tiba-tiba tertawa keras dan mengatakan bahwa meskipun klan Kaisar Iblis tidak memiliki 12 keluarga penjaga, begitu mereka menggunakan kartu truf mereka masih bisa menguasai dunia dengan satu tangan, hanya saja harganya akan sangat mahal, terlalu menyakitkan. Aku mencoba bertanya lebih banyak tentang hal itu saat itu, tapi kakekmu tidak memberitahuku secara detail. Karena itu adalah rahasia yang dia jaga bersama Kaisar Iblis sebelumnya untuk klan Kaisar Iblis. Yun Qinghong menatap Yun Ce dalam-dalam dan berkata, dan rahasia ini, ketika kau bertemu dengannya di benua langit yang mendalam, dia seharusnya memberikannya kepadamu bersama dengan lambang patriark dan segel Kaisar Iblis. Ya, Yun Ce mengangguk pelan. Energi mendalam yang sangat tidak normal dari permaisuri iblis kecil, apa yang diteriakkan Du Keming hari itu, dan harga yang menyakitkan, yang kakekmu sebutkan saat itu, semuanya membuatku tidak mungkin untuk tidak mencari sisi negatifnya.
Jika memang seperti itu, maka itu sangat berat baginya. Yun Qinghong menghela nafas pelan. Ayah, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Yun Ce tiba-tiba merasa bahwa Yun Qinghong menunggunya di sini pastinya bukan hanya untuk mengkonfirmasi hal ini. Yun Qinghong mengangguk sedikit, menatap lurus ke arah Yun Ce sambil mengangguk, dan bertanya, "CR, dengan temperamenmu, ayah tidak terkejut sama sekali bahwa kamu tidak akan menerima menikah dengan klan Kaisar Iblis. Tapi saya punya pertanyaan yang harus Anda jawab dengan serius, apakah Anda bersedia menikah dengan permaisuri iblis kecil? Atau, izinkan saya bertanya dengan cara lain, antara Anda dan permaisuri setan kecil, apakah sudah ada hubungan antara pria dan wanita? Kalian berdua ingin menikah, apakah itu perasaan yang sama, dan sama sekali bukan karena apa yang disebut kehendak Dewa Gagak Emas?" Yun Ce memandang Yun Qinghong dengan heran, dan Yun Qinghong tertawa pelan dan berkata, "Kamu tidak perlu menganggap itu aneh. Dalam 2 bulan terakhir, aku sebenarnya sudah merasakan sesuatu, tapi aku hanya menyangkal selama ini. Sebulan yang lalu, kamu hampir pergi menemui permaisuri iblis kecil setiap hari. Pada awalnya, ketika ibumu dan aku kembali dari benua langit yang mendalam dengan luka serius, permaisuri iblis kecil akan mengunjungi kami setiap bulan secara pribadi. Tapi sekarang, meski luka pada esensi darahku jauh lebih serius dibandingkan luka yang kuderita saat itu dan aku bisa disembuhkan, frekuensi kunjungan permaisuri iblis kecil jauh lebih besar dari sebelumnya, dan setiap kali sebelum dia pergi, dia akan bertanya secara sengaja atau tidak sengaja tentang keberadaanmu. Dalam beberapa bulan terakhir, kamu sepertinya tidak mengambil inisiatif untuk mengunjungi permaisuri iblis kecil, dan setiap kali aku melihatnya, dia selalu bertanya tentangmu. Hanya berdasarkan kecantikan permaisuri iblis kecil yang hampir tak seorang pun di dunia ini bisa tolak, dan anakku adalah pria paling luar biasa di alam iblis ilusi ini. Kalian berdua telah menderita dalam kekerasan bersama selama 4 bulan penuh di Golden Crow Lightning Flame Valley. Kalau dipikir-pikir sekarang, sangat masuk akal jika kalian berdua tertarik dan mengembangkan perasaan terhadap satu sama lain. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, dia memang memiliki tempat yang tidak dapat tergantikan di hatiku. Setelah keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley, saya akan merindukan segala hal tentangnya setiap hari. Hanya saja, aku terlalu lemah, tapi dia, tidak peduli dalam aspek apapun, terlalu kuat. Bahkan jika aku ingin melindunginya, membantunya, atau menanggung sebagian bebannya, aku tidak mampu melakukannya. Jadi selama ini, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Hari ini dia tiba-tiba mengumumkan pernikahannya denganku, aku sama terkejutnya dengan kalian semua. Jika kamu ingin membantunya dan menanggung sebagian beban di pundaknya, bukankah ini kesempatan terbaik? Yun Qinghong tersenyum dan berkata. Yun Ce tercengang. Jika kamu menikahinya hanya karena itu adalah perintah permaisuri iblis kecil, maka ayah akan mendukung keputusan yang kamu buat sekarang. Tetapi jika kamu benar-benar menyukainya, dan ingin dia menjadi istrimu, maka, ayah berharap kamu akan melakukan apa yang dia inginkan dan memasuki klan Kaisar Iblis. Yun Qinghong berkata dengan tenang, dan ibumu juga berpikiran sama. Yun Ce terkejut. Salah satu alasan mengapa dia tidak bisa menerima memasuki klan Kaisar Iblis adalah karena dia mempertimbangkan perasaan orang tuanya dan mendiang kakeknya. Bagi para orang tua, yang menginginkan putra mereka, putra satu-satunya menikah dengan keluarga orang lain, dan mereka adalah keluarga Yun teratas. Namun dia tidak menyangka ayahnya akan mengatakan hal seperti ini, kamu dan ibu, benar-benar tidak keberatan sama sekali. Jika itu adalah wanita lain, tidak peduli siapa itu, setidaknya ayah tidak akan bisa sepenuhnya menerima hal itu. Tapi hanya permaisuri iblis kecil, ayah sama sekali tidak menentangnya. Yun Qinghong berkata dengan sikap yang sangat tenang.
Meskipun dia masih menggunakan nama permaisuri iblis kecil, namun kenyataannya, dia adalah kaisar tertinggi di alam iblis ilusi ini. Jika dia hanya putri dari klan kaisar iblis, dia mungkin bisa menikah dengan keluarga penjaga di bawahnya, tapi dia adalah kaisar yang memandang rendah dunia. Bagaimana dia bisa menikah di bawahnya, atau di mana martabatnya? Sebagai seorang kaisar. Selain itu, dia adalah orang terakhir yang tersisa dari klan Kaisar Iblis. Setiap hari dia masih bertahta, klan Kaisar Iblis akan tetap dihormati dan dimuliakan di hari lain. Tapi jika dia menikah dengan keluarga Yun kita, maka klan Kaisar Iblis akan benar-benar runtuh, dan menghilang selamanya di alam iblis ilusi. Tetapi jika kamu menikah dengan klan Kaisar Iblis dan memiliki anak dengannya, setidaknya mereka akan menjadi keturunan klan Kaisar Iblis secara nama, dan garis keturunan klan Kaisar Iblis akan dapat diturunkan seperti ini. Yang terakhir berarti garis keturunan klan Kaisar Iblis akan dapat diwariskan dalam kemuliaan, sedangkan yang pertama berarti runtuhnya garis keturunan Kaisar Iblis. Bagaimana kamu bisa membuat permaisuri iblis kecil memilih? Tapi Yunce, kamu berada dalam situasi yang sangat berbeda. Yun Qinghong terus berbicara, meskipun ketika kamu menikah dengan klan Kaisar Iblis, anak-anakmu dengan permaisuri iblis kecil akan diberi nama dengan nama belakang, Huan, tapi kamu masih memiliki 2 istri lain, dan kamu bahkan mungkin memiliki istri lain di masa depan. Anak-anakmu yang bersama mereka semua akan menjadi anak-anak keluarga Yun kami. Garis keturunan leluhur keluarga Yun kita tidak akan putus. Permaisuri iblis kecil sudah lama mengetahui bahwa Anda sudah menikah di benua langit yang mendalam, tetapi dia seharusnya tidak pernah membicarakannya dengan Anda sebelumnya, dan dia tidak ingin membunuh istri Anda saat ini hanya karena dia menikahi Anda. Dia menggunakan nama permaisuri iblis, tapi memberimu nama suami. Kata ini normal bagi orang awam, tapi bagi permaisuri iblis kecil, ini berarti dia sangat menghargaimu, dan memberitahu dunia bahwa kamu akan menjadi satu-satunya untuknya. Setelah kamu, tidak akan ada orang lain. Terlebih lagi, dia diam-diam mengizinkanmu memiliki istri lain. Dalam hal ini, hampir semua wanita lain dari keluarga yang sedikit lebih berkuasa tidak akan mampu melakukannya. Dia adalah permaisuri iblis kecil, tapi dia sampai sejauh ini, bahkan ayah pun tersentuh. Dia dulunya dingin dan acuh tak acuh, tapi ini adalah ekspresi yang bahkan lebih berharga daripada ekspresi sensasional apapun. Perasaannya terhadap Anda mungkin lebih serius dari yang Anda bayangkan. Nafas Yunce mulai tidak teratur, dan matanya juga menunjukkan kegembiraan. Jika kamu benar-benar menyukai permaisuri iblis kecil, dan ingin dia menjadi wanitamu, maka tidak bisakah kamu membuat kompromi sederhana untuk menikah dengan klan Kaisar Iblis untuk memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan, dan tidak membiarkannya menjadi orang berdosa. Klan Kaisar Iblis untuk selama-lamanya. Nada bicara Yun Qinghong sedikit lebih keras, atau, di duniamu, apakah martabat kecil seorang pria jauh lebih penting daripada wanita yang kamu sukai? Tentu saja tidak. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengangkat tangannya dan membantingnya ke dadanya dengan keras sambil berkata dengan getir, "Aku tidak percaya aku terpicu oleh kata-kata, menikah dengan keluarga wanita itu. Hal ini mengaburkan penilaianku dan aku menemui jalan buntu yang konyol. Ayah, jangan khawatir, sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan." Yunce tersenyum pada Yun Qinghong, berbalik dengan cepat, menjadi kilatan cahaya dengan, wush, dan langsung menuju ke Demon Imperial Hall.